Wa alaika an la tazala khaifan wajilan min su'il khatimah, dan hendaklah kamu senantiasa takut, khawatir. Ya, khawatir kenapa? Min su'il khatimah, dari akhir kehidupan yang buruk atau su'ul khatimah. Fa innallaha muqallibul qulub, sesungguhnya Allah ini maha membolak-balikan hati. Yahdi mayyasha, Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendaki. Wa yudillu mayyasha, dan Allah pun menyesatkan siapapun yang dikehendaki. Wa fil hadits sahih, di dalam hadis yang sahih, walladzi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah, sesungguhnya salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan penghuni sorga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, sehingga antara dirinya dan antara sorga ini melainkan hanya sezirok saja, tinggal satu dirok saja, sangat dekat sekali. Wa yasbiqu alaihil kitab, ternyata takdir mendahuluinya. Fa ya'malu bi amali ahlin nar, tapi akhirnya dia beramal dengan amalan penghuni neraka di akhir hayatnya. Fayadkhuluha, dan akhirnya dia masuk neraka. Na'udzubillahi min. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar, dan sesungguhnya ada di antara kamu yang beramal dengan amalan penghuni neraka, hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dhira, sehingga antara dirinya dan antara neraka itu kecuali hanya satu dirok saja. Wa yasbiqu alaihil kitab, dan ternyata takdir mendahuluinya. Fayamalu bi amali ahlil jannah, sehingga dia melakukan perbuatan penghuni sorga sebelum matinya. Fayadkhuluha, kemudian dia mati yang akhirnya masuk surga. Wa fihi ghayatut takhwif, dan di dalam hadis ini, dalam dalil ini adalah puncak takutnya li ahli taqwa wal istiqomah, bagi orang yang takwa dan istiqomah. Orang yang takwa dan istiqomah, hadirin, takut dengan hadis ini, hadirin. Kenapa? Yang istiqomah saja, yang takwa, yang berbuat baik saja belum tentu masuk surga. Belum tentu masuk surga. Yang berbuat dosa pun belum tentu masuk neraka. Kalau orang yang istiqomah, yang ahli beriman, bertakwa, ahli beramal soleh saja takut, seharusnya orang yang berbuat dosa itu lebih takut. Aja diwalik, hadirin, pemikirannya jangan dibalik. Ah, nyong tahu maksiat beong Gusti Allah sing nentukna. Oh insyaallah dong pan mati nyong tobat mlebu surga. Ngapain kangelan sembahyang tahajud 5 waktu nang masjid, baca Quran, teka pengajian gawean menir. Nah ini hadirin, orang yang seperti ini, hadirin, gak akan dapat husnul khotimah. Aja pede ente. Kecuali memang dia takut, kemudian taubat, akhir hayat melakukan perbuatan baik, perbuatan taat, insya Allah husnul khotimah. Ya. Orang ujub, bangga dengan perbuatan dosa saja, hadirin, ini tercela. Panjenengan bangga kayak nyong wis mangkat pengajian, bangga, ini tercela, hadirin. Kayak nyong wis tahajud, tercela. Bangga dengan perbuatan baik, tercela. Lah ini ada orang bangga dengan perbuatan dosa. Bangga dengan perbuatan dosa, ya lebih tercela, hadirin. Lah wong sing bangga dengan perbuatan taat saja tercela, apalagi bangga dengan perbuatan dosa. Wong delengna wong sing ahli perbuat baik saja terus bangga nyetil, apa maning wong sing maksiat terus nyetil belah delengnane. Ya tambah nyetili, hadirin. Paham ya? Bon, kemudian fadlan an ahli tafrid wa taklid, terutama yang mesti takut dengan ketakutan yang sangat adalah orang yang melampaui batas, orang yang berbuat dosa dan maksiat, wa taklid, dan orang yang mencampur adukan, kadang berbuat baik, kadang berbuat buruk. Wa kana ba'du salafi salih yaqul, dulu sebagian salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu pernah berkata, wallahi ma amina ahadun ala dini an yuslaba illa suliba. Demi Allah, tidaklah seseorang merasa aman atas agamanya
ah nyong ta kalem Islam insyaallah sampai mati. Kok merasa aman hadirin? Dia ini ngelalu dengan perbuatan dosa dan maksiat, terus-terusan berbuat dosa dan merasa aman, maka orang yang seperti ini iman di akhir hayatnya akan dicabut oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ngomong siapa? Ulama hadirin. Tidaklah seseorang yang merasa aman atas agamanya, maksudnya aman tidak akan dicabut, ah nyong bakal sampai mati, kok merasa aman, illa sulib, maka akan dicabut oleh Allah. Waqad kana salafus salih rahmatullahu alaihim, dan dulu salaf soleh semoga Allah merahmati mereka, fi ghayatil khauf min khatimatis su, mereka ini benar-benar takut yang sangat dari su'ul khatimah, ma'asalahi a'malihim wa qillati dzunubihim, padahal perbuatan baik mereka itu banyak dan dosa mereka itu sedikit, tapi mereka takut kalau nanti mati dalam keadaan su'ul khatimah. Hatta qala ba'duhum, sehingga sebagian dari mereka para salafus saleh berkata, lau urida alayyal maut alal islam bibabil hujrah wa syahadatu bibabid dar, yakni asy-syahadah fi sabilillah, lakhtartul mauta alal islam ala babil hujrah ala syahadati ala babid dar, lianni la adri malladhi yu'ridu li qalbi fima bainal hujrati ila babid dar. Ada sebagian salafus saleh berkata hadirin, seandainya disodorkan kepada saya, apa yang disodorkan? Yang satu mati dalam keadaan Islam, tapi jaraknya dia ada di kamar, di kasur, tapi jaraknya mati dalam keadaan Islam itu jaraknya di pintu kamarnya. Di pintu kamarnya, dari kasur ke pintu kamar mungkin 1 meter 2 meter. Kalau seandainya dipilihkan kepada saya, dibentangkan, disodorkan kepada saya, suruh milih mati dalam keadaan Islam, jaraknya itu di pintu kamar. Kemudian yang kedua, mati dalam keadaan syahid karena jihad fisabilillah, ini kan lebih besar pahalanya hadirin, mati syahid, tapi jaraknya di pintu rumah. Pintu kamar sama pintu rumah jauh mana kalau kita ada di kasur? Jauh pintu rumah ya. Seandainya mati dalam keadaan Islam itu jaraknya di pintu kamar, mati dalam keadaan syahid jaraknya di pintu rumah, lakhtartu al maut alal Islam ala babil hujrah, maka pasti saya akan memilih mati dalam keadaan Islam di pintu kamar dibandingkan memilih mati dalam keadaan syahid di pintu rumah. Paham ya? Kenapa demikian? Karena saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Saya tidak tahu apa yang akan terlintas dalam hati saya. Bokat dilalai, mudun sing kasur, turun dari kasur, belum sampai pintu kamar, hatinya berubah, menyaksikan Allah, syak ragu-ragu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, Islamnya dicabut, malahan gak mati Islam. Na'udzubillahi min. Saya nggak tahu, kalau saya dipilihkan bisa mati Islam di pintu kamar, mending saya mati dalam keadaan Islam daripada saya milih mati dalam keadaan syahid. Walaupun mati syahid pahalanya lebih besar, sorganya lebih bagus, lebih agung, tapi saya tetap milih mati Islam. Kenapa? Karena takut barangkali melaku anjuk lawange umah, belum sampai lawang rumah, pintu rumah, ternyata matinya dalam keadaan tidak memeluk agama Islam. Itu takutnya mereka hadirin. Mending milih mati Islam, wis rasa syahidan, yang penting mati Islam. Kemudian waqala akhar, dan li ba'di ikhwani, ada seseorang yang berkata kepada saudaranya, idza hadranil maut faq'ud 'inda ra'si wangdur. Hei temanku, wahai saudaraku, sebentar lagi saya akan mati. Kalau saya mati, kau lihat saya. Kamu duduk di kepalaku dan lihat saya. Karena ini saudaranya mungkin alim, mungkin soleh, mungkin wali. Kau lihat saya. Fa in ra'aitani qad muttu 'alal Islam,
kalau kau lihat dengan pengetahuan kamu, kau lihat saya matinya atas agama Islam, fakhud jami'a ma ma'ya fabi'hu, maka harta saya yang tertinggal, yang saya tinggalkan, kumpulkan semuanya, kemudian jual. Wakhud bihi sukaron walauzan wa farriqhu ala sibyan. Kemudian harta saya ini jual, belilah permen dan laus. Laus ini kacang almond. Senengannya bocah cilik. Permen dan kacang almond. Belilah permen dan kacang almond. Ya mungkin yang warisannya sacuil ya. Wong tukune permen sih. Ning warisannya akeh tukune apa? Mobil loh. Pati-pati wasiat itu tukune apa? Permen. Berarti wasiatnya hartane sacuil. Belikan permen sama kacang almond. Wa farriqhu ala sibyan, bagi untuk anak kecil. Wa in ra'aitani qad mutu ala ghairi dzalik, apabila kau melihat saya ternyata matinya bukan dalam agama Islam, fa'alimin nasa, maka beritahukan manusia, la yusalli alayya, ya liyusalli alayya man arada an yusalli ala basira. Yang mau nyolati saya silahkan, yang enggak nyolati saya juga enggak apa-apa. Sampaikan kepada manusia, yang mau nyolati saya karena dia punya pandangan batin yang bagus, silahkan solati saya. Kalau enggak solati saya, enggak apa-apa. Sampaikan kepada manusia. Kalau matinya bukan agama wa kana qad dzakara lahu alamatan ya'rifu bihal farqa bainal amrain. Dan orang ini yang diwasiati sama orang yang mau meninggal ini, dia memang punya pengetahuan, punya ilmu, orang soleh, wali min auliyaillah, yang bisa membedakan antara dua urusan ini, mati dalam keadaan Islam dan mati dalam keadaan bukan. Qala, saudaranya ini yang diwasiati ngomong, fara'aituhu qad mata 'alal Islam, aku sungguh melihat saudaraku ini yang meninggal dunia matinya dalam keadaan Islam. Wa fa'ala ma amarahu bihi minat tasadduqi 'ala sibyan, maka dikerjakanlah wasiat-wasiatnya, yaitu dijual hartanya kemudian disodakohkan kepada anak kecil. Wa hikayatuhum fi dzalika katsiratun masyhurah, dan cerita-cerita mereka yang semacam ini banyak dan sangat masyhur hadirin. Cerita yang seperti ini sangat masyhur.